Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian. Kembali pada siang hari ini, saya akan menginformasikan tiga faktor atau tiga kendala utama yang sering terjadi pada saat kita melakukan pergantian tabung gas LPG atau pada saat kita melakukan pengisian ulang tabung gas atau mengganti tabung gas yang sudah habis dengan tabung yang baru. Ya. Jadi ini sering sekali terjadi atau sering sekali dialami kendala oleh para pengguna kompor gas pada saat dia mengganti tabung gas baru isi ulang. Itu biasanya ada kendala-kendala yang mengganggu aktivitas atau kinerja daripada komponen tabung gas LPG yang kita pergunakan. Ya. Nah, di antara kendala tiga faktor utama itu yang sering terjadi biasanya pertama disebabkan dari karet sil yang ada di dalam tabung gas LPG ini. Ya. Jadi karet sil ini begitu kita buka segelnya, ya, terkadang kita menjumpai karet sil yang sudah aus atau sudah usang. Ya, jadi ini karet silnya masih bagus kebetulan yang barusan saya buka ini. Sehingga pada saat dipasang tabung itu kalau karet silnya tidak bagus atau sudah aus itu akan ngeses atau akan bocor kalau dipasang regulatornya. Ya. Jadi seringkali kita menjumpai karet sil, makanya perlu kita periksa dulu sebelum kita pasang regulatornya. Di dalam tabung ini setelah kita buka segelnya ini kita cek karet silnya. Nah, kalau karet silnya penuh semacam ini, kondisi masih bagus semacam ini, tidak perlu kita khawatir ya, regulator yang kita pasang tidak akan ngasos ya. Kita coba lihat kondisi karet sil yang bagus. Ini masih bagus sekali karet silnya ya, jadi belum aus, jadi masih bisa untuk dipergunakan. Kalau dipasang di atas tabung semacam ini, regulator yang kita pergunakan tidak akan gampang ngeses karena dia tidak longgar. Ini kelihatan ya, jadi ini sangat keset ya, jadi dia tidak longgar ya. Pertama kendala yang kita hadapi adalah karet sil ya, makanya diusahakan Bapak Ibu di rumah kalau bisa menyediakan karet sil cadangan ya. Kalau ada kerusakan dengan karet sil ini kita bisa ganti. Seringnya ngeses, seringnya bocor regulator karena karet silnya yang sudah tidak layak pakai. Kemudian kendala yang sering terjadi yang dihadapi oleh konsumen pengguna kompor gas adalah pada saat sudah dipasang di atas tabung semacam ini ya, regulator terpasang tapi jarum manometer ini tidak bekerja ya, alias pentil yang ada di dalam tabung sini sudah usang atau mendelep ya, istilahnya pentilnya yang ada di dalam sini sudah mendelep. Jadi ini sering kita alami baik tabung 3 kilo, tabung 12 kilo atau tabung yang 5 kilo, pentilnya ini mendelep sehingga pada saat dipasang regulator dia tidak tertekan regulatornya, gasnya tidak akan bisa mengalir ya, karena pen yang ada di dalam tabung ini mendelep. Nah, solusinya sudah ada di tutorial saya sebelumnya untuk mengatasi karet sil yang aus atau ngesas-ngeses, untuk mengatasi pen tabung yang pentilnya mendelep ini sudah ada. Nah, kemudian kendala-kendala yang ketiga yang sering dihadapi pengguna kompor gas adalah pada ganti tabung kita tidak mengecek nepel tabungnya. Ya, jadi nepel tabung ini kalau terlalu gemuk atau terlalu ceper pada saat dipasang regulator pasti tidak akan bisa mengunci. Dan ini sering sering dialami dan sering terjadi pada pengguna kompor gas. Saya ganti tabung tapi tidak bisa dipasang regulatornya, Mas. Sulit. Ya, sulit dipasang regulatornya. Diputar ke sini tidak akan bisa karena mungkin leher daripada tabung ini terlalu tebal ya. Dan ini biasanya kalau menghadapi kendala semacam itu kita harus melakukan pengecekan dengan leher tabung dan karet silnya. Karet silnya mungkin agak dipotong sedikit, itu akan bisa membantu untuk bisa memasukkan regulator ke dalam nepel tabung ini. Nah,
Tiga faktor ini sering terjadi dan sering dialami oleh kita selaku pengguna kompor gas pada saat melakukan pergantian tabung ini, dan harus bisa kita antisipasi. Sebab tabung yang 3 kilo ini juga sudah sering kita pergunakan, dan tabung yang besar juga sering kita pergunakan, tabung yang pink juga sering kita pergunakan. Nah, informasi ini sering kita jumpai bahwa tabung itu juga ada batasan-batasan yang harus kita ketahui, ya, baik dari nomor kode, expired operasional tabung, ataupun dari tekanan-tekanan yang ada di dalam tabung ini. Ya, di sini juga ada tekanan-tekanannya. Ini yang asli, tulisannya juga ada, tekanannya juga ada. Ini sedikit informasi saja supaya kita bisa mengenali kendala-kendala apa saja yang sering kita hadapi pada saat kita melakukan pergantian tabung gas LPG. Dan solusinya bisa Anda lihat di channel ini. Apabila nempel tabung Anda terlalu besar, bagaimana cara kita mengatasinya. Apabila karesil kita ini longgar atau karesil ini sudah aus, kita tidak punya cadangan, supaya pada saat regulator dipasang tidak ngeses, bagaimana solusinya. Kemudian yang ketiga, apabila pentil tabung ini sudah mendelep, dipasang regulatornya, tidak bisa naik manometernya, solusinya sudah ada di channel ini. Monggo diinformasikan, ini sangat penting, 3 faktor kendala yang sering terjadi pada saat kita melakukan pergantian tabung gas LPG. Ya, jadi kita perlu belajar, kita perlu mengetahui, dan perlu kita cari solusinya. Ya, itu aja informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat siang.